Dari Milta Power menuju ke arah Gergopol. Akankah Morph kembali turun di daerah Milta Power atau Gergopol pada game Milta kali ini? Power. Oh, udah fix kayak mereka ya? Ya ini kayaknya strategi yang udah mereka Persiapkan patenkan juga ya. banget untuk di PMWL. Tapi nggak tahu ya kalau nanti kita udah ngelihat di 16 doang ya. 16 tim tuh di Super Weekend, apakah strateginya masih sama atau enggak? Karena jujur, Morp nih tim yang ngasih kejutan banget loh. Tiba-tiba mereka main Vikendi turun Dobromesto. Padahal circle-nya ke arah kanan ya. Iya, tapi kita bakal lihat ya kali ini dari beberapa tim ya. Mungkin ini juga bentuk penyesuaian tim Morph ya untuk pindah ke arah Milta Power. Mengingat tuh emang jarang banget ada tim yang main di Milta Power. Dan gue rasa permainan Morph juga nggak jelek itu di Milta Power. Mereka dapat mengkontrol areanya, mereka juga rotasi cukup nyaman. Mungkin ketimbang Gergopol yang cukup rusuh ya. Padahal Gergopol menurut gue lebih favorit sih. Sekarang sepi loh. Iya. Sekarang sepi, tapi nggak risih, nggak ada yang mau ngisi. Nggak, padahal garis pesawatnya tuh enak banget kalau misalkan tim-tim ini mau ada beberapa tim yang mau turun di Gergopol Gak salah dan milih. gak salah milih. Gak salah milih. Ya. Kita baru komen-komenin harusnya kayak gini, gak salah milih dia. Betul. Emang nih Jaxi cenayang nih kayak. Yoi, tapi sepertinya bakal ada yang close combat lagi dan lagi-lagi T1 yang kita lihat bertemu dengan KOG masih berada di rumah yang berbeda sama-sama di lantai 2 sementara Boza lebih milih menahan di arah tangga. Belum ada granat yang dipunya oleh Saiden juga dan dia cuma punya shotgun dan juga handgun tadi. Betul, akan ada yang HBD kali ini dengan shotgun. Sudah menunggu di lantai 2 dan belum ada backup dari teman-temannya. Ah ini baru nih. Ada yang datang 1, 2 lawan 1 nih. Oh 3 lawan 2 ya. Datang 4 lawan 2 ternyata Flo. Betul, bala bantuan sudah datang kali ini. Kita bakal lihat akankah mereka coba untuk nge-pressure kembali pergerakan dari lawannya kali ini dari tim T1. Saiden sudah naik atas atap berusaha untuk membuat rusuh. Ada kaki-kaki di atas atap kali ini. Mulai panik nih. Ya, udah mulai terganggu banget sementara konsep berada di arah rumah yang cukup jauh dan ZZP sudah mulai mendekat juga. Ada tembakan yang menuju ke arah Yeonjun dan Yeonjun masih bisa selamat untuk berlari di arah open field. 3 orang dalam satu kompon yang sama dari tim T1-nya. KOG masih berusaha untuk menemukan celah dan melempar granat ke bagian atap rumahnya. Misil punya backup yang cukup bagus untuk KOG biar mereka nggak ada pemain yang ke atas. Di cancel. Oke. Oh enggak, Ditahan. dilempar. Oh iya lempar, tapi hanya mendamage aja ya, belum sampai menumbangkan. Dan dari T1 mulai diperangin juga sama Sea Pride kali ini. Kita lihat dari T1 dapat ngebalikin keadaan melawan tim KOG yang mengkontrol area terlebih dahulu. T1 sudah mengisi juga beberapa rumah sekitarnya, tapi kita bakal ada seorang Boza. Bahkan 1v1 dengan ZZP cuma belum berhasil menerima ataupun memberikan damage ke ZZP. Betul, 2 lawan 1 di arah rumah yang ditinggalin sama Saiden tadi. Sementara Saiden sudah mulai berpindah, mereka bakal regroup dan sepertinya Saiden lebih milih untuk menghindari pertempuran ini. 2 setup smoke sudah dikeluarkan dan Saiden berada di tempat yang cukup aman. Dia cukup dekat dengan 2 pemain T1 yang lainnya. Ini bener-bener low looting backup. Belum ada helm, belum ada vest. Tapi ZZP sudah mulai tertangkap. Saiden terlambat dalam melakukan backup karena dia nggak punya viper yang cukup perfect. Tapi lagi dan lagi mulai berjatuhan. Bahkan 1 sudah dipulangkan ke arah lobby. T1 pincang nih. Ini dari tim KOG ya, menurut gue lebih pintar ya kontrol area kali ini. Karena memang dari T1 juga susah untuk masuk area compoundnya. Mereka hanya dapat bangun-bangunan sisaannya. Dimaling. Dimaling. Mobilnya dimaling. Kabur. Oh enggak, digerakin doang. Ngebait. Gua kira dimaling. Tapi udah mulai di-push, sudah mulai naik. Boom. Wow, gagal mendapatkan korban dari 2 peluru shotgun yang sudah dikeluarkan. Dan 2 pemain kenok hanya menyisakan 1 orang saja. Misil. Wah, lu gila kabur kayak gini, free shoot dari bagian atas. Dan ini bakal menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby mungkin. Dibiarkan? Kepleset, ini udah pasti pulang ke arah lobby harusnya. Oh, mobilnya pecah bannya? Ya, bannya pecah, baginya kegelincir. Ini bakal ditembak secara komit ke arah pohonnya. Cukup low, di arah open field. Konsep harus melakukan healing terlebih dahulu. Backup fire sedikit terlambat, tapi kali ini 2 orang dalam satu angle yang sama. Shotgun di tangannya Boza. Bakal langsung ngeker ke depan. Dan apakah Molotovnya berhasil? Bukan Molotov yang ngekill, tapi Beryl yang ngekill tadi. Ya, nampaknya pada game kali ini dari tim T1 harus meninggalkan game pada posisi ke-16. Keputusan T1 ya untuk kembali membantu temennya ya, menurut gue itu salah banget sih. Mending korbanin ya? Mending korbanin, mereka ke rozok ya udah looting aja gitu, main bertiga. Karena tadi kondisinya dari KOG, dia udah punya komponen terlebih dahulu, dia udah ngejaga komponen terlebih dahulu dan dia nyampe berempat duluan. Ketimbang dengan tim T1 yang masih ada follow up dengan tembakannya belum lengkap. Malah itu yang membuat mereka susah untuk mengkontrol bangunan-bangunan di daerah komponen tersebut. Tapi kenapa T1 gak turun di rozok lagi tadi ya? Gak nyampe kah?
Coba deh nanti kita kalau misalkan emang ngelihat Rozok, Valdus di Rozok Tapi nggak? nyampe kok, Gergopol nyampe. Iya. Yang di Gergopol tuh tadi bro, dia ngambil vehicles duluan langsung ke Gergopol. Kenapa ya? Makanya gue juga Apa heran. mungkin dia takut sama Valdus? Tapi kalaupun kita lihat dari garis pesawatnya ya itu ngelewatin Rozok loh. Tadi Iya, kan dari lewat. Milta Power ke arah Gergopol kan, ke arah Zarki kan tadi garis pesawatnya. Harusnya dapat, tapi kenapa dia nggak turun di sana ya? Apa udah nggak mau gambling lagi? Karena ini udah perhitungan poin untuk menentukan 16 tim di Super Weekend nanti. Iya, tapi kita bakal lihat sih, apakah dari T1 bakal coba membangun gameplay baru ya, dengan adanya tim-tim yang mengisi daerah drop mereka, dan bisa dibilang Valdus lebih superior. Dengan berapa kali turun mereka lebih sering menang kan, ketika sudah mulai terbiasa dengan gaya main T1. Yap. Pada pertama kali ketemu memang T1 menang, kedua kali, ketiga kali Valdus yang menang. Betul banget, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin dari mapnya ya, ini mapnya tuh kayak imbang-imbang gak imbang gak sih? Iya memang imbang-imbang, karena Rotasi mapnya. iya, karena baik lagi ya, ketika kita ngomongin map, pasti ada tim-tim yang lebih mengunggulkan beberapa map, tapi kita bakal ada Zai ketangkap ketika scrapping lagi. Betul, ketangkep dengan tim sinergi di arah perkayuan. Di arah hutan kayunya nih, No Mercy bakal melakukan backup, dia akan memilih jalur yang lain untuk melakukan rotasi, tapi ada satu pemain yang cukup dekat. Kayaknya bakal di-commit untuk di-fight back deh. Oke, nomor si kembali turun dari kendaraannya, bakal coba di fight back kali ini, di mana Jaxi sudah memimpin peperangan di depan, sedang mencari korban-korban dari tim SGE. Betul, dan sinergi kayaknya akan regroup juga untuk menghadapi 3 pemain dari Morph, tapi kalau kita lihat satu mobilnya udah mulai turun ke arah lower ground. Regroup kah? Kabur? Atau commit? Oh, ngambil mobilnya dulu. Iya, dia ngambil mobil, dia bakal kabur sih kayaknya. Bukan kabur sih, dia lebih kayak mungkin nyari looting tambahan ya. Betul. Saya kalau diperhatikan dari tim SG juga belum tight aja banget. Mereka juga perlu looting-lootingan tambahan dan Jaxi pun sudah mengganti ke SKS kali ini ya. Lagi berusaha tapping-tapping ke arah lawannya. Tapi tampaknya ada lawan juga nggak terlalu berniat untuk fight dengan tim Morph. Apalagi fight lanjutan di awal-awal permainan ya. Nggak terlalu menguntungkan banget. Ya, tidak terlalu menguntungkan, tidak terlalu merugikan juga. Ya, masih di early game. Yang rugi tuh karena tadi Zai terlalu maju ke depan dan tiba-tiba kena HBD sama sinergi. Langsung pulang satu pemain Morph ke arah lobby. Bakal lihat kali ini dari tim Morph ya, friends ini kawan-kawan. Mereka punya scope mantap-mantap loh, kali 4, Yap. kali 4 lengkap semua. Cuma sayang banget dari serangan Zai ketangkap di awal permainan, sehingga kali ini mereka harus melanjutkan permainan dengan kondisi pincang ya. Yes. TS pun mulai terlihat bermain dengan Biu-Biu kembali ya, setelah kemarin dia sempat di sub juga. Betul. Kemudian oleh Rex, kali ini Biu-Biu kembali bermainnya. Betul. Ada ibu-ibu guys. Wadaw! Oh. Tiba-tiba Luxi terkena tembakan KR98. Iya, kita kepala ya langsung ya Iya. knock ya. Tapi harusnya masih aman sementara waktu dan bisa di revive juga oleh anggota BTRRA lainnya. Betul, karena belum ada laporan lagi dari killfeed-nya bahwa dia dipulangkan ke lobby ya. Masih cuma kenoknya doang. Baru kenoknya aja, baru kenoknya. Baru knock aja, belum sampai dipulangkan ke arah lobby. Dan sementara kita sudah ada total 5 orang di belakang arah lobby, 1 anggota Morph dan juga 4 anggota tim. Dia awal siapa yang mati ya 4-4-nya? T1? T1, ya T1 ya. Ya, T1. Saiden, T1. ZZP, Misil, dan juga Yeonjun. Dan kita bakal BTR ya, cukup terhimpit ya, lihat di tengahnya. antara tengah-tengah. Lihat itu atas kosong semua nih, sampai pindah ke atas. Ini tim-tim bakal migrasi rame-rame sih. Oh enggak, ke kanan. Untungnya masih kepantul ke arah kanan. Wow, ini enaknya bukit mana ya? Bukit Lipovka enak nggak ya kalau pindah ke sana ya? Kalau udah circle kayak gini nih. Karena masih 50-50 juga sih antara zonanya ke atas atau ke bawah. Bukit gitu. Lipovka sih enak sih. Kan iya, itu tadi gue bilang. Enggak. Maksudnya emang gue mengakui iya, emang bener gitu. Emang sana enak. Apalagi ada beberapa rumah yang dapat diambil juga. Betul. Ada juga area yang cukup terbuka juga dapat diambil. Itu bakal dari serang web, bakal spray down ke arah mobil yang lagi rotasi. Cuma belum berhasil tertangkap kali ini. Betul. Tapi IND udah kehilangan satu pemain mereka. Kratos tadi kena begal sepertinya. Bahkan nggak pakai mikir panjang, langsung dipulangin. Berarti udah mulai pincangnya banyak nih tim-timnya. Morph, IND, terus bahkan T1 dipulangkan ke arah lobby. Lumayan lah, tinggal 58 orang nih. Iya, tinggal 58 orang dan 15 tim dari sisa RCS pun lagi bagi-bagi looting. Oh, Morph Mega. mengambil beberapa rumah kali ini di daerah perkayuan dan Betul. cukup berdekatan dengan tim Mega Santuy kali ini. Ini bisa ditembak nih. Bisa. Naik dikit lagi bisa ditembak, punya angle view. Apalagi ke arah kanan, harusnya bisa ditembak. Langsung di-spray begitu wajah. 2 Dacia yang lewat ke arah sebelah kanan tapi No Mercy tidak mendapatkan kepala yang dia incar sama sekali. Tapi lumayan dapat beberapa tambahan peluru lagi.
Mengingat Nomercy juga suka nembak ya, jadi dia pasti bakal kehilangan peluru dengan cepat. Iya, tapi kita bakal lihat juga kan ya pergerakannya pelan-pelan mencari tempat untuk dihinggapi sementara waktu dan tim Mega dapetin tempat yang sangat enak menurut gua. Ini compound yang suka diambil oleh tim-tim lain juga. Betul. Tebing-tebing, perumahan yang ini nih, enak banget emang untuk diambil. Ya apalagi kalau circle-nya nanti berakhir di sini. Wow, legit Terbaik banget. sih, terbaik. Dan yang pentingnya dia harus nge-save ininya sih, vehicles-nya juga. Kalau tiba-tiba ngebanting jadi dia punya fortingan juga buat rotasi, buat nahan di area open field. Sementara Bigetron juga sudah mendapatkan compound tapi sepertinya mereka pingin cari lagi compound yang lebih enak. Karena ada sinergi di bagian atasnya dari Bigetron. Iya, kita bakal lihat kali ini. Dari pergerakannya, dapatkah mereka mencari celah dan menghindari BTR di bawah ya? Karena BTR sudah rotasi kembali juga dengan 3 orang satu kendaraan ini agak ngeri sih gua. Ngeri-ngeri sedap gitu liatnya. Dan bakal kembali ke tempat BTR semula. Seperti game sebelumnya. Ya ini yang tadi gue bilang ditransitin sama banyak banget tim di Irengel pertama. Mending Berapa muter banyak jauh. tim tadi? Iya yang transit ke arah sana. Tapi sepertinya BTR bakal ngambil di pinggiran pantai daerah Milta. Kemungkinan dia bakal gerak ke arah Milta Power dan harusnya bisa ngebokong setup dari Mega sih. Kalau BTR terus ngambil sisi kanan, naik perbukitan sebelah kanan Milta Power, terus akhirnya ketemu di rumah kuning yang ditempatin sama tim Mega tadi. Iya, dan Valdus seperti biasa juga mengambil dari gudang kali ini. Tempatnya cukup enak juga. Martin pun keluar memberanikan diri mencari beberapa peluru hijau sebelum dia tumbang. Yap, Scar L dan juga Mini yang ada di tangannya Martin tadi. Sementara JTZ itu M16 sama apa sih itu? AK ya? DP lagi banyak-banyak dipakai juga loh, Flo. DP, Heeh. kenapa tuh? Nggak tahu, senjatanya tuh kayak lagi sering Naik lagi dipakai ya? banget, lagi booming lagi gitu. Sama Karena- kayak Uzi pada waktu itu lah, yang nggak booming Iya. tiba-tiba booming lagi. Sebenarnya DP tuh naik lagi dulu ya, waktu itu DP tuh naik gara-gara Paraboy kan. Heeh. Terus sempat turun, hilang, ganti ke Uzi. Terus sekarang sempat ke DMR, cuma sekarang DP dipakai lagi karena DP tuh enak pas. Nggak perlu extended, nggak perlu apa-apa, udah enak tembakannya. Yang bikin males tuh cuma satu, reloadnya pak. Lama. Dan, Reloadnya tapi lama enak ke banget. DP, 3 peluru pertama itu lurus pas. Lu kalau tembak Oke. headshot, itu langsung auto knock orang. Alright, 3 peluru pertama ya? Ya, terdedet. Makanya orang kalau nembak tuh spray 3, 3, 3. Nggak Oh di ditahan reset lama. lagi ya? 3 reset. Ret. Nggak langsung 47 peluru di spray terus gitu. Betul, dan kita balik lagi ke gamenya tadi ngelihat BTR ngambil tengah-tengah mini Milta menuju ke arah Milta Power. Kayaknya bener deh, pergerakan BTR tuh udah jelas banget tadi ke arah tim Mega. Pak menuju ke arah Mega sih, dan mereka mungkin bakal mengambil posisi pantai dulu dan mungkin mengambil ke arah Milta Power nanti ya. Ketika mereka mengambil ujung-ujung dari pulau Irengel utama. Tapi kita beberapa tim juga masih perang di daerah ini ya. Daerah masih terbuka kali ini, belum Yep, ke ini daerah shelter nih, daerah shelter ya, belum ke safe zone ini. Masih 500 meter menuju ke arah safe zone. betul. Dan kita bakal dari TS pun mulai perang dengan tim RRQ. Di mana KOG juga mulai terpantau bergerak, depan juga ada Valdus, dan ini mulai ngumpul semua tim-tim di ujung circle. Dekat prison nih, Ya ke prison ya. dekat prison dan mereka udah berada di dalam circle juga. Sementara Valdus bakal ngintip lagi ke bagian high groundnya, ngintip juga ke arah lower groundnya. Baku tembak sudah mulai terdengar di sisi-sisi sekitar Valdus. Mereka harus aware sih dengan keadaan-keadaan tim yang ada di sekitar mereka juga. Wow, KOG kayaknya nggak peduli tapi bakal ditembak langsung di sini. Biru berhasil mendapatkan satu. Gua kira NC yang ngedapetin KOG tapi ternyata tim lain di tempat yang lain. Iya. Dan KOG bakal langsung lanjut rotasi lagi di depan. Mereka juga ada tim-tim lain yang sudah menunggu pergerakan dari tim KOG. Sedikit ragu, depannya ada RRQ bakal di-bredel. Kalau dia maju, kalau dia berhenti bakal di-bredel dari belakang ini. Wah, nekat. Skakmat sih ini. Wah gila nih kalau main catur udah bener-bener skakmat seperti yang Flo bilang tadi, bakal ditembak dari semua sisinya. RRQ, Valdo semua punya angle shoot menuju ke arah IND tadi. KOG tadi ya. Iya. Wah, formasi mereka bener-bener bonyok banget kalau mereka nggak cepat bergerak dari daerah itu. Tapi balik lagi ya, dari pergerakannya tim KOG kayak ragu gitu loh tadi. Mereka ragu mau kemana pun, malah mereka ke tengah-tengah 4 tim langsung. Dan sekarang mereka ada masuk ke posisi yang sangat-sangat sulit untuk mereka keluar. Ini sandwich parah. Sandwich parah sih ini mereka. Kiri, kanan, depan, belakang, ya semualah. Iya semuanya ada musuh. Wah ini bisa nembak juga si Snacks. Tapi belum ada tembakan dari tim IND. Masih dipantau aja sementara Baba mobilnya meledak dari freestyle. Masih bisa diselamatkan. Wah ini dua pemain yang barbar banget. Ya walaupun mereka tinggal gerak dikit gitu untuk masuk ke dalam circle. Oh my god. Lihat minimapnya. Ada satu tim yang sedang melakukan rotasi di sekitar mereka. Jatuh, FS jatuh. Oke.
Dan kita bakal tekan rotasi pun mulai dilaksanakan dari tim FS pun mulai sedikit tertekan dari pergerakan tim-tim lainnya. Dari FS mulai kenok juga player-player mereka lagi bertahan. Jangan sampai kenok lagi tambahan. 2 player sudah out. Ya jangan sampai bertambah lagi karena merugikan buat mereka juga. Oke, circle keempat akan segera terlihat dalam beberapa detik lagi. KOG bakal mengambil baginya terlebih dahulu. Valdus masih menahan di tempat yang sama, tapi dia naik sedikit lebih tinggi lagi, Flo. Ya bener banget, tapi kita bakal dari KOG ya. Pelan-pelan mereka lagi cari Oh, celah lihat juga. Bigetron. Sesuai prediksi Iya. kita tadi ya. Dia mengambil arah Melta Power, ambil ujung banget ya tadi. Dia nempel kanan dan sekarang dia perlu tembus. Dia harus perang sama depan sih. Iya, dia bakal perang sama Mega. Ini harus perang sama Mega. Kalau nggak perang sama Mega dia nggak bakal tembus. Dia bakal ketahan di ujung-ujung banget. Betul, dan Morph posisinya udah enak banget tadi, mereka berada di pinggir circle. Tapi kayaknya mereka harus predik lagi deh circle-nya ke arah mana. Tapi balik lagi kita ke arah Strider dari Sinergi. Melihat Slayer dan langsung proning di arah gundukannya. Ya berubah kita bakal ganti dari tim SGE, bakal berhadapan tim IND di belakang juga ada tim No Chance yang lagi menunggu peperangan antara kedua tim ini di ujung circle. Kedua tim nggak perlu gerak sih, cuma next circle ini kemungkinan besar dia harus gerak ke arah tebing. Jadi ini mereka pengen coba selesaikan secepat mungkin. RRQ pun masih fight dengan tim TSM, Jonathan lagi lempar bom. Belum banyak yang terjadi karena TSM punya tempat yang sangat enak dengan lemparan bom pun sedikit sulit untuk mencapai ke arah RRQ. Cuma kendaraan pecah. Ya tapi TSM bisa ke sandwich. TSM bisa ke sandwich karena belakang mereka ada Mega, ada Bigetron. Dari arah Milta Power tuh, ada 2 tim barbar yang bakal menuju ke arah tim TSM. Dan juga bentar lagi bakal deket juga ke arah G9. Kalau arah rotasinya nggak berubah ya. Ya itu dia, tapi kita bakal lihat dari TSM juga. Mereka pelan-pelan mencari celah juga, lagi melakukan healing. Di belakang mereka tuh pasti kosong karena kan laut. Cuma yang ngeri itu kalau sampai keluar dari area ini, mereka perlu migrasi dengan jarak yang cukup jauh. Dan G9 pun ketangkap kali ini, sedikit kesulitan untuk bergerak. Ernie pun sudah melakukan smoke setup, cuma kayaknya G9 bakal dikorbanin sih. Betul, Sedikit akan sulit direlakan. menyelamatkan seorang G9 kali ini. Kecuali G9 bisa merangkak dan pelan-pelan bergerak menuju ke arah tim RRQ. Tapi G9 langsung bahkan ke arah lobby, OR pun langsung mengunci pergerakan RRQ bersama dengan TSM. Yap, sementara OR juga bakal bergerak naik perlahan-lahan lagi, bakal smoke setup untuk mengambil becak yang ada di depan dia persis. Nayo, apakah bisa menuju ke arah motornya? Karena TSM juga sudah mulai melakukan Mega, pergerakan dan tumbang. wow, Mega sama Bigetron berarti. Ya, perang. Oke. Bigetron push kali ini karena mereka butuh banget space-nya. Lumayan, poin-poin tambahan lagi dan TSM kayaknya nggak mau ngelepas OR bergerak bebas. Kita lihat lagi pergerakan Wah, dari mana gila. kedua pemain terjatuh bahkan. Oh, 2 Ada tim. tembakan dari 2 tim secara bersamaan ke jalur rotasinya tim RRQ. Ya, langsung tumbang 2 orang dari mobil dan RRQ bakal sedikit kesulitan pada kali ini. Dan TSM pun lagi berusaha untuk menghentikan pergerakan dari tim OR. RRQ tinggal D2E bertahan dan Mega mulai ditekan juga oleh BTR. Kameramen pindah ke BTR. Ya, Kameramen. kita butuh ke arah BTR-nya, tapi Viru masih nekat banget untuk ngegas mobil yang sudah mulai berasap. Digerakin lagi, puter sedikit ke arah kanan dan turun. Forting di arah mobilnya. Sementara Microboy mendapatkan Oais. Pemain dari Mega satu persatu sudah mulai dijatuhkan dan Bigetron mulai bangkit dari tidurnya. Betul, ya bakal dari OR juga mulai tumbang pemainnya, bakal ditahan juga oleh pergerakan dari TSM. TSM bakal coba untuk memotong pergerakan OR sebelum masuk ke dalam area zona. FS pun memperang dengan RCS dan ini kita bakal lihat deh, masih nge-hold aja. TSM bisa 2-2 dan kita bakal lihat dari SG juga bakal fight dengan FS dan Box bakal perang dengan Mega juga. Betul. Apakah Box bertemu dengan BTR? Kayaknya bakal commit fight-nya, tapi di bawah mereka masih ada Morph yang menunggu juga. Nih bakal terjadi perang antara tim Indonesia juga berarti Flo. Dari bagian bawah, No Mercy berhasil mendapatkan Microboy headshot langsung ke arah kepala dari Microboy. Bigetron mulai tersandwich, ada Box, ada FS, ada Morph di sekitar mereka. Ini menjadi mimpi buruk tentunya untuk Bigetron Red Aliens. Jangan perang dulu please. Jangan perang sekarang Tahan dan dulu. circle-nya menguntungkan ke arah Bigetron. Betul, mereka bakal menjaga ujung circle dan bisa nyayur juga ke arah tim-tim yang berada di luar. Tapi sayangnya tim yang berada di luar termasuk Morph juga yang dapat disayurin oleh tim BTR. Kecuali BTR nge-push ke arah lebih center lagi ya. Ya, dan harus dibikin sibuk dulu Oh, sih. D2E tumbang. Betul, RRQ nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka dipulangkan di posisi ke-14. Loki masih memegang granatnya, dilempar bakal menuju ke arah tim RCS yang ada di depan dia. Sarah masih sedikit melakukan backup fire dari arah gundukan. Sementara Loki bakal nge-push maju menerobos smoke yang sudah di-setup. Ditembak langsung Sarah, terjatuh 2 pemain RCS terkenop dan Box maju layaknya sebuah unit. 2-2 setup yang mereka lakukan untuk maju ke bagian depan. 1 sudah dipulangkan ke arah lobby. Box kehilangan 2 pemain mereka. Iya. RCS. Kita bakal lihat juga kan ini pergerakan dari tim RCS masih tertahan di balik perpohonan. Pohon yang sama Dapatkah lagi. ya pohon yang sama dan juga bagi. Jadi tameng mereka. Zona pun sudah mulai bergerak, sudah mulai mengincar punggung-punggung dari tim RCS. Dapatkah mereka kabur? Box pun masih pusing nih Box. Gimana cara dia lewat dan ini bakal fight si Morph juga BTR yang gak akan terhindar kecuali Morph bakal potong kanan.
Ya kecuali Morphnya motong kanan dan BTR-nya fokus ke arah kiri atau ke arah atas. Itu yang akan ngebuat mereka selamat. Tapi kayaknya ini bakal terjadi fake yang komit, bakal di-spray langsung. Strider menunjukkan aimnya menuju ke arah tim NC. Belum ada satupun pemain NC yang kenok, malah dia yang kenok. Saat ternyata tidak terkontrol areanya. Jaxi mulai tumbang juga kali ini, mulai kehilangan anggota dari tim Morph. Tinggal 2 yang masih aktif kali ini, kita bakal dari KWG pun lagi lewat. Depan mereka Zuxi pun mulai tumbang kali ini, tuker-tukeran nyawa oleh Mercy. Morph dan juga Tinggal tim Frenzy. BTR. Ya. Tinggal Frenzy berarti dari Morph, sementara Bigetron 2 pemain mereka lagi kenok juga, 1 lawan 2 kondisi kali ini. Dan Snacks masih merangkak untuk balapan dengan circle-nya. Valdus dipulangkan ke arah lobby dan ND pun menyusul ke arah lobby. 10 tim tersisa kali ini dan Bigetron berhasil masukkah atau Bigetron berhasil nge-revive 2 pemain mereka karena belum ada laporan kill feed lagi. Perlu masih tertahan juga kali ini di belakang. Kita bakal lihat kayaknya pergerakan dari tim TSC pelan-pelan lagi berusaha mencari celah. Morph pun mulai tumbang dan dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-9 pada game kali ini ya. Sama Bigetron lagi. Ya, Bigetron masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Sayang banget tim Indonesia bertarung di awal-awal, tapi baik lagi. Di luar memang kawan, kalau di dalam game ya lawan. Ya udah, mereka bermain secara sportif juga. Sayang banget Bigetron Morph ketemu di circle yang kelima. Oh my god. Tim Secret kali ini akan mempertahankan Sniper Tower ataupun rumah Harry Potter yang sudah dia pegang. Ada di push lagi sama tim Sinergi. Bakal flank sedikit ke arah sebelah kiri. Mobil bakal tembak jump shoot. Harus reload terlebih dahulu. Austin, close combat dan Yuhaik yang menang. Yuhai lagi menunjukkan kita keahlian dia dalam berperang jarak dekat. Kembali langsung mempertahankan area dan kita bakal dari boxin juga tim FS bakal berperang di ujung circle dan wow, BTR sangat diuntungkan. Tinggal maju dikit dan dia bisa mengkontrol area center circle. Dimana konsentrasi tim berada di sisi kiri, di kanan cuma 2 tim doang. Yap, ini bakal dilempar juga granat yang menuju ke arah tim FS yang ada di dalam rumah kuning box. 2 pemain mereka masih dalam posisi yang aman dan Bigetron masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Bisa chicken nih mereka. Bisa chicken ini Bigetron kalau gini. Lemparan bom mulai dikokang, mulai dilempar juga ke dalam rumah. Belum ada bom yang masuk ataupun connect ke arah tim FS ya, tapi kita bakal dari FS ya, lagi berusaha di pressure oleh tim box, lempar bom ke kiri, lempar bom ke kanan. Belum menemukan target tambahan dan box bakal sedikit mundur setelah dia tadi sempat lempar beberapa bom ke dalam rumahnya. Yap, ini bakal ada close combat lagi. Malik masih berada di balik rumah kuningnya, dia bakal ngeker ke arah tim lain yang sudah mulai bergerak juga dan sudah mulai terlihat. Sementara Pimai mengambil bagian kanan dari perbukitannya. Seenggaknya dia lolos dari angle shoot sebelah kiri, tapi di bagian depan ada No Chance yang sudah menunggu kedatangan dari mereka. Ya, itu bakal kayak pergerakan dari tim box juga lagi berusaha menghindari tim FS bakal masuk ke area zone, tapi BTR sudah mengunci pergerakan mereka. TSM enak banget sih, mereka punya cekungan yang sangat enak, tapi mereka perlu maju sedikit lagi dan box mulai dipress juga oleh tim BTR yang lagi berusaha menjaga ujung zona di lereng-lerengnya kali ini. Betul, dan Luxi masih punya beberapa setup smoke untuk menutup dia posisi dia dari tim-tim lain. Microboy sih ngintipin musuh dari dalam mobilnya. Naik ke mobil, puter-puter matanya untuk ngeliat setup musuh yang ada di bagian kirinya. Ice break shot tadi. Break langsung memulangkan Secret ke arah lobby. Bakal maju pelan-pelan, kita bakal dari BTR juga masih bertahan posisi mereka. Box bakal seperti dan juga ke arah tim No Chance. Box dengan 7 kill kali ini, kalau mereka sampai tumbang sekarang, sayang banget jumlah poin yang mereka kumpulin tidak dimaksimalkan. Tapi memang sekarang dari 1 player mereka juga sudah mulai tumbang. BTR masih lengkap dengan 4 player dan juga 5 total kill. Tapi baru diomongin lengkap, Ryzen belum tumbang kali ini, belum sampai sempat di take down. Clutch God pun mulai tumbang dan akankah di finish oleh tim BTR? Belum, tampaknya masih ditahan juga, tapi Clutch God langsung dipulangkan oleh BTR menambah jumlah kill menjadi 6 kali ini. 4 anggota masih hidup, 6 poin sudah dikumpulkan, tinggal bertahan aja nih. Betul, tinggal bertahan doang dan 5 tim yang tersisa ada Bigetron. Hashtagnya jangan lupa woi. Indo Pride dan juga Gaspol. Apakah Bigetron akan mendapatkan chicken di match ketiga hari ini? Kita lihat kali ini, kalau ini sampai TSM harus keluar dari lekukan mereka, ini Bigetron kemungkinan besar akan chicken. Tergantung arah zona terakhir nih. Tergantung arah zona yang terakhir ya. Iya. Tapi ini kayaknya kalau ngambil tengah lagi seru sih Flo. Oh, Jonathan tumbang oleh zona, lempar bom juga oleh Luxi. Kali ini kita bakal lihat dari TSM. Tampaknya sedikit tertekan kali ini dan bom pun connect ke arah Jonathan yang kenok dan bakal di-push oleh BTR. Oh, Zuxi maju bakal langsung di komitmen sepertinya sama tim Bigetron langsung menurunkan diri dari arah kendaraan karena kendaraan sudah mulai berasap dan terbakar. Bakal ketahuan posisinya, mobil juga sudah mulai meledak kali ini. Neo tahan di bagian bawah melempar granat ke arah Bigetron, tapi sepertinya Bigetron cukup baik dalam melakukan setup. Dia masih bisa dan masih harus mencari informasi. Neo tertangkap oleh Microboy. Satu demi satu pemain TSM mulai ditumbangkan, sementara Microboy harus segera mendapat penyelamatan karena dia sedang lemparan bom cakap bakal dapat menumbangkan anggota BTR. Kalau mereka tidak berhati-hati, tapi BTR masih bertahan juga, akan melakukan healing dan untungnya belum ada tim yang datang untuk mengganggu pergerakan mereka. Luxi
Tampaknya sudah melakukan backstep ke arah seorang Zigot. Bertahan di balik perumputan. Apa yang terjadi dengan observer kita? Disuruh bobo dia, udah malam. Laper kayaknya, pengen makan siang karena di sana masih sore, masih siang ya. Ah, masih sore masih siang. Iya masih sore sih. Saya pengen makan malam. Iya pengen makan malam. Jadi berarti. udah masih sore pengen makan malam. Iya. Oke. Udah lapar. Udah lapar. Hai, bye-bye. TSM pun dipulangkan ke arah lobby oleh tim Bigetron. 3 tim tersisa BTR lengkap dengan 4 anggota mereka menghadapi 1 anggota box dan juga 2 anggota NC. Ini baru legit ya. Saling tumbang-tumbangan lagi mereka. Hajar dulu aja, NC dan Box bundir-bundiran dulu aja ya. Karena Bigetron lagi setup dulu, healing-healing dulu, full boosting dulu. Apalagi satu pemain NC sudah mulai tertangkap. Ini kalau udah kayak gini Luxi nggak bakal ngelepas angle-nya dari itu UAS yang udah kebakar sih. Punten, Dapat BTR mau lewat. kan. Permisi mas, BTR mau lewat. Ichikiwir ya, 4 pemain masih bertahan kali ini dari Bigetron Red Alliance. Wah, Lemparan dapat granat lagi. memulangkan break ke arah lobby. Bye-bye Box Gaming. 2 tim tersisa Bigetron masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Hanya ada 1 player aktif dari NC. Pulangin. 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 Dan Satu lempar lagi bom kali ini. pulangin. Pulangin. Ayolah pulangin, itu tinggal 1 orang lagi dan bertahan mati di zona. arah zona. Dia bakal mati sama zona. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Baru diomongin nih. Woo.